معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darul Ibadah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa diri kita ini, hati kita, semua unsur dalam diri kita ini kita ajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimanapun caranya, dengan apapun caranya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu cara untuk selalu bersyukur kepada Allah adalah mari selalu mengajak hati kita untuk senang. Kita ingat-ingat hal yang enak-enak yang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak mengenakkan hati kita, ada ujian, ada cobaan, ada hal yang mungkin kita ingin tapi Allah enggak kabulkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah selalu berusaha mengajak hati kita untuk mengingat-ingat hal-hal yang enak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti selalu berpositif thinking kepada Allah, selalu berpikir yang paling baik, berpikir bahwa inilah yang terbaik dari Allah untuk kita. Seperti halnya andai kata dalam saat ini kita diberikan ujian berupa sakit, maka pikiran kita, hati kita ajak, mungkin dosaku sangat banyak, sehingga dengan sakit ini Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita untuk selalu mengajak hati kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kita selalu mengeluh, mengingat-ingat kekurangan yang mungkin belum kita rasakan, atau kita minta kepada Allah namun belum dikabulkan, atau kita menengok kepada orang lain yang diberi kita enggak diberi, maka rasa syukur ini akan tambah menjauh dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, mari kita selalu mengingat hal yang enak-enak, yang baik-baik. Jangan sampai kita sedikit dalam kehidupan ini lupa akan bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah kunci kebahagiaan. Alhamdulillah, lafaz alhamdulillah, mengucap alhamdulillah adalah doa
yang paling utama dari beberapa doa-doa yang kita lantunkan untuk Allah. Kenapa? Karena alhamdulillah merupakan rasa syukur. Dalam barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dengan kata lain, dengan mengucap syukur maka Allah akan memberi apa yang kita perlukan. Mudah-mudahan Allah selalu mengaruniakan kepada kita kenikmatan dunia sampai nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, di mana beberapa waktu kemarin kita merayakan kelahiran beliau. Mari kita terus melahirkan rasa cinta kepada beliau dengan membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di mimbar yang mulia ini kami mengingatkan khususnya kami pribadi dan para jamaah untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Takwa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan dunia, terlebih besok di akhirat. Ketakwaan ini adalah satu modal yang sangat kita butuhkan. Oleh sebab itu kita selalu harus berdoa kepada Allah agar supaya takwa kita dijaga oleh Allah. Kita menyadari manusia biasa yang banyak salah dan dosa. Kita menyadari bahwa kita kadang luput, kadang lupa. Sehingga mari kita terus memohon kepada Allah untuk dijaga ketakwaan kita dengan berusaha menjalankan hal yang diperintah dan berusaha menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita sehingga mampu melaksanakan perintah dan mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Hadirin, beberapa waktu kita merayakan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidun Nabi Muhammad. Jangan pernah berhenti bermaulid. Maka tema khutbah pada siang hari ini adalah mari kita bermaulid sepanjang hayat. Jangan hanya di bulan Rabiul Awal. Bagaimanakah caranya? Hadirin, di antara maulid atau hikmah maulid adalah kita mengingat Kanjeng Nabi, menambah cinta kepada beliau, menambah kedekatan hati kita dengan beliau walaupun kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara kita membaca salawat kepada beliau. Bagaimana kita bisa bermaulid sepanjang hayat? Hadirin, ada ibadah yang kita lakukan setiap hari 5 kali, yakni ibadah solat wajib 5 waktu. Di dalam solat ada lafaz, ada bacaan. Jika kita tidak membacanya maka solat kita tidak sah, yakni di saat kita membaca tahiyatul akhir di dalamnya ada bacaan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bacaan salawat itulah kita seharusnya melahirkan hati dengan memaknai bermaulid kepada Rasul di setiap solat kita. Bagaimanakah caranya? Hadirin, beberapa waktu kemarin kami mendapat ilmu dari beliau Profesor Ali Aziz, Guru Besar UIN Sunan Ampel. Beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya bermaulid di dalam solat. Yang pertama, di saat kita membaca tahiyat, di situ ada salawat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Di saat Rasul Isra Mi'raj kemudian menghadap Allah, kemudian memuji Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat ini adalah salawat yang luar biasa yang kita membaca saat salat itu meniru salawat yang disampaikan oleh Allah. Kalau salawat-salawat yang kita baca di saat kita bermaulid yang banyak judulnya itu adalah salawat yang dikarang oleh manusia.
Tapi sholawat yang di dalam sholat ini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ini sholawat yang dulu disampaikan Allah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat yang kita baca di dalam sholat itu adalah sholawat yang luar biasa, yang di situ kita menirukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita membaca sholawat di dalam sholat kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di dalam hati kita di saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, di dalam hati kita, ya Allah, hadirkan Kanjeng Nabi Muhammad, hadirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupanku, siang hariku, malam hariku. Bahkan ya Allah, hadirkan beliau di saat aku menyebut namanya. Maka di saat kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, jangan cepat-cepat bacanya di saat sholat. Resapi dan doa dalam hati, ya Allah, hadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupanku, terlebih di saat aku menyebut namanya. Itulah, di saat itulah kita bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam 5 kali kita bermaulid. Maka setiap kehidupan kita bermaulid kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan hadirin, setelah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Di saat membaca syahadat pun jangan cepat-cepat, kita resapi dan kita berdoa dalam hati, ya Allah, jangan kau izinkan malaikatmu Israel mencabut nyawaku terlebih dahulu sebelum kau hadirkan baginda Rasul Muhammad membimbingku mengucap la ilaha illallah. Hadirin, ini luar biasa. Kita memohon kepada Allah agar kelak di saat kita sakaratul maut, Rasulullah dihadirkan untuk kita dan Rasulullah memberikan pelajaran, membimbing kita mengucap la ilaha illallah. Alangkah indahnya di saat kita sakaratul maut, Rasulullah dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin, inilah yang harus kita doa dan lakukan di saat kita tahiyat, di saat kita asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hati kita, ya Allah, jangan kau izinkan malaikatmu Israel mencabut nyawaku terlebih dahulu sebelum kau hadirkan baginda Rasul datang untuk membimbingku mengucap la ilaha illallah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah kita insyaallah bisa bermaulid di sembahyang hayat kita. Di saat sholat 5 waktu kita selalu ingat kepada Rasul, bukan hanya di bulan Rabiul Awal dan bukan hanya di majelis sholawat, tapi setiap kita sholat kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesimpulan, mari kita bersolawat atau kita bermaulid kepada Kanjeng Nabi Muhammad ini setiap kehidupan kita, khususnya di saat kita sholat. Di manakah tempatnya? Di saat kita membaca tahiyat. Di dalam tahiyat kita membaca sholawat dan kita membaca syahadat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghadirkan ruhnya Rasulullah untuk kita, menghadirkan ajaran-ajaran Rasulullah, membimbing kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga akhlak-akhlak kita dan keluarga kita akhlak-akhlak yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dicintai dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, sebagai umat Rasul, mari kita mengikuti salah satu hadis beliau untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kitab kecil, mungkin sudah pernah kita pelajari. Ada satu hadis yang sangat pendek yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Aqilla minal dzunub yahun 'alaikal maut wa aqilla minal dain ta'ish khurran. Kurangilah dosa supaya mudah menghadapi mati, dan kurangilah hutang supaya engkau hidup merdeka. Hadis yang sangat pendek ini
Andai kata kita selalu mengamalkan, alangkah bahagianya kita. Kurangi dosa, agar kelak di saat kita dipanggil Allah dalam keadaan mudah. Kurangi berhutang, agar kehidupan kita menjadi merdeka dan bahagia. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan hadis Rasul walaupun tidak banyak. Mudah-mudahan hadis tersebut menjadikan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بلدة آمنة مطمئنة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.